Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita semua bisa melakukan pembelajaran meskipun masih dalam jaringan. Semoga kalian semua di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada pagi hari ini materi yang kita akan bahas yaitu tentang perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Baik, silakan langsung disimak di buku paketnya. Mulai dari contoh pertama, di mana ada contoh cerita untuk meracik suatu ramuan obat. Seorang apoteker menuang setengah liter cairan X setiap 1 jam selama 5 jam. Berapa liter kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut? Nah, dari sini kita bisa perhatikan, jadi dia menuang setengah liter cairan X selama 5 jam. Jadi dia menuangkan cairan setengah liternya tadi setiap 1 jam selama 5 jam. Artinya jam pertama nuangkan setengah liter, jam kedua nuangkan 1 liter, dan seterusnya sampai ketemu 5 jam. Maka ketika itu diilustrasikan seperti ini. Jadi panah birunya ini sejauh setengah, tapi dia ada 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa 5 kali? Karena tadi dia menuangkan setiap 1 jam, sedangkan lama menuangkannya itu 5 jam. Dengan bantuan garis bilangan di atas didapat setengah kali 5 sama dengan 2,5. Nah, dari garis bilangan ini kalian bisa perhatikan ternyata setengah panjang panahnya ini yang berukuran setengah satuan itu kalau ditulis atau digambar 5 kali secara berurutan, dia ternyata sampainya berada di 2,5, atau bisa ditulis juga dengan bentuk 5/2. Nah, cara mengalihkan bilangan pecahan sendiri jika tidak menggunakan garis bilangan itu kalian harus memperhatikan terlebih dahulu. Ketika kita ingin mengalihkan bilangan pecahan, dua bilangan yang akan dikalikan itu jangan sampai ada yang merupakan bilangan campuran. Misalkan 2 1/2, nah ini harus dirubah dulu menjadi 5/2. Begitu juga dengan ketika bentuknya masih persen, itu ketika pertanyaannya ditanyakan nominalnya, maka persennya bisa dirubah menjadi bentuk pecahan. Kecuali jika memang yang ditanyakan berapa persen, gitu ya. Nah, ketika sudah dipastikan tidak ada bilangan campuran, langsung saja kita kalikan yang pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Nah, berhubung di sini 5 itu bilangan bulat, itu bisa ditulis dengan 5/1. 5 dibagi 1 kan hasilnya 5, maka 5 itu boleh dirubah menjadi 5/1. Nah, setelah bentuknya sudah demikian, sama-sama bilangan pecahan biasa, kalian tinggal kalikan saja yang atas dengan atas, yang bawah dengan bawah, atau pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 5 kali 1, 5, ini, kemudian 2 kali 1, 2. Hasilnya 5/2. Karena pembilangnya lebih besar, kita bisa menjadikan dia sebagai pecahan campuran. Caranya 5 dibagi 2 itu hasilnya 2, sisanya 1/2. Selanjutnya contoh 1.26, untuk meracik satu ramuan obat, seorang apoteker menuangkan 2/3 cairan X setiap 1 jam selama 3 jam. Berapa liter cairan X dalam ramuan obat tersebut? Nah, ini kali ini sama, tapi yang dituangkan 2/3 liter cairan selama 3 jam dengan dituangkannya tiap 1 jam. Berarti berapa kali menuangkannya? Jadi kan ada 3 kali menuangkan. Maka caranya 2/3 dikali 3. Atau bisa dirubah 2/3 kali 3/1. Nah, di sini tinggal dikalikan saja. Ini 2 dengan 3 hasilnya 6, 3 dengan 1, 3. Karena sama-sama bisa dibagi 2 atau mereka ternyata masih bisa disederhanakan FBB-nya.
dan 3 itu bukan 1, artinya bisa disederhanakan, maka perlu disederhanakan. Karena mereka sama-sama bisa dibagi dengan bilangan 3, maka ini bisa saya coret 6 bagi 3 itu 2, 6 bagi 3 itu 3 bagi 3 itu 1. Jadi hasilnya 2/1. Atau boleh saya tulis 2. 2 dibagi 1 itu hasilnya 2. Nah, ketika melakukan pembagian itu ada sifat demikian. Jadi misalkan ada A per B dibagi C, itu ketika ini pembagian maka C-nya bisa langsung ditaruh di bawah dikalikan dengan penyebut yang sudah ada. Jadi misalkan ada setengah dibagi 3 itu bisa sama dengan 1/2 kali 3 atau sama dengan 1/6. Itu salah satu sifat di operasi pembagian pada bilangan pecahan. Dan satunya lagi, ketika kalau tadi pembagian dengan bilangan bulat, tadi kan ada bilangan pecahan kemudian dibagi dengan bilangan bulat. Nah, sekarang bagaimana jika pecahan dibagi dengan pecahan? Ini pecahan dibagi dengan pecahan, maka pecahannya dibalik. Jadi misalkan setengah dibagi dengan 1/4 itu sama saja ditulis dengan setengah dikali 4/1. Jadi pecahannya dibalik, kemudian tanda pembagiannya dibalik juga menjadi tanda perkalian. Hasilnya dikali seperti tadi, 4 kali 1 4, 2 kali 1 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, di sini kenapa kok tiba-tiba ada A per B? Itu karena A per C dibagi B per C kan. Nah, seperti yang ini dibalik B per C nya, di A per C itu dikali dengan C per B. Nah, berarti kan di sini ada sama-sama huruf C nya, yang satu di atas yang satu di bawah, maka dia boleh dicoret. Nah, atau dicoret diganti dengan bilangan 1. Kalau sudah demikian berarti A kali 1 itu A, B kali 1 itu B, atau dia menjadi A per B. Nah, makanya dia di sini ketemu A per B. Nah, kemudian bagaimana jika bilangan bulat dibagi dengan bilangan pecahan? Sebenarnya konsepnya sama seperti tadi, cuman ini ketika di buku ini dia disamakan dulu penyebutnya. Jadi sama-sama disamakan dulu penyebutnya, kemudian baru dikalikan. Nah, tapi supaya lebih mudah dipahami, sebenarnya caranya sama. Ketika bilangan bulat, misalkan C itu bilangan bulat, kemudian dibagi dengan A per B, ya dirubah saja C nya menjadi C per 1. C dibagi 1 kan hasilnya C, atau karena bilangan bulat dia itu boleh dijadikan menjadi bilangan pecahan, yang atasnya itu C, yang bawahnya penyebutnya itu 1. Nah, ini dijadikan C per 1, kemudian dibagi A per B. Saya tulis di sebelah kanan, tadi C per 1 dibagi A per B. Sama seperti tadi caranya, karena sudah menjadi sama-sama pecahan biasa, maka A per B nya bisa dibalik menjadi B per A. C per 1 dikali B per A, dengan syarat tanda pembagiannya tadi dirubah menjadi perkalian. Dari sini tinggal mengalihkan saja, berarti hasilnya C kali B per 1 kali A, hasilnya A. Nah, Pak, ini kok di sini kok B kali C? Apakah sama C kali B dengan B kali C? Hasilnya sama, karena C sendiri itu bilangan bulat, B sendiri itu bilangan bulat. Jadi ini bisa ditukar menjadi B kali C per A. Nah, makanya di sini ketemu seperti ini. Ini dengan pecahan dengan penyebutnya berbeda. Caranya ya sama seperti tadi. Supaya mudah, ya sudah, berarti A per B dibagi C per D tinggal dibalik saja. A per B dikali
D per C. Hasilnya sudah ketemu, A kali D per B kali C. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Misalkan ada ini setengah dibagi 3/4. Mudah saja, setengah dibalik, langsung dibalik, dikali 4/3. Hasilnya 4 kali 1 4, 2 dikali 3 6. Nah, karena mereka masih belum bentuk yang sederhana, masih bisa sama-sama dibagi 2, maka kita bagi 2. 4 dibagi 2 itu 2, 6 dibagi 2 itu 3. Maka hasilnya 2/3. Sudah selesai. Kemudian kita ke contoh soal selanjutnya, ke contoh perkalian. Jadi 2/5 dikali 15/6. Nah, kita bisa lihat 5 itu dan 15 mereka FBB-nya tidak satu. Jadi bisa kita sama-sama kita bagi 5 dibagi 5 1, 15 dibagi 5 3. Nah, kemudian perhatikan begitu juga dengan 2 dan 6. 2 dibagi 2 1, 6 dibagi 2 3, sama-sama dibagi 2. Hasilnya 1 kali 3 3, 1 kali 3 3, 3/3 sama dengan 1. Selanjutnya ada soal lagi. Nah, di sini perhatikan ada pecahan campuran dan ada pecahan biasa. Maka kita harus merubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 1/2. Caranya ini dikali dengan 1 bilangan yang ada di depan, kemudian ditambah dengan penyebutnya. 2 dikali 1 ditambah 1. 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya 3/2 dikali 3/4. Mudah saja, tinggal dikalikan yang pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 3 dikali 3 9, 2 dikali 4 8. Nah, karena mereka memiliki FBB yang FBB sama dengan 1, maka dia sudah merupakan bilangan pecahan yang paling sederhana. Selanjutnya di nomor 2, misalkan ada pembagian. Nah, seperti ini, maka kita harus selesaikan terlebih dahulu bilangan pecahannya, kita rubah menjadi pecahan biasa. 1 2/3. Caranya berarti 3 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Penyebutnya 5, pembilangnya 5, penyebutnya 3. Nah, hasilnya berarti sama dengan 10/9 dibagi 5/3. Oke. Nah, seperti tadi, tinggal dibalik saja bilangan pecahan yang ada di belakang, sama dengan 10/9 dikali 3/5. Nah, perhatikan di sini ada 10 dan 5, itu ternyata mereka sama-sama bisa dibagi oleh bilangan 5. Syaratnya pokoknya satunya di atas, satunya di bawah ya. Jadi ini dengan yang di bawah bisa sama-sama dibagi 5. 10 bagi 5 2, 5 bagi 5 1. Nah, ternyata 3 dan 9 juga demikian. 3 bisa dibagi menjadi 3, hasilnya 1. 9 dibagi 3, hasilnya 3. Hasilnya 3. Hasilnya 3. Sama dengan 2 kali 1 2, 3 kali 1 3. Kemudian kita langsung ke nomor 3. Misalkan ada campuran antara perkalian dan pembagian. Caranya sama, atau misal kita coba yang B. Caranya sama, jadi kita kerjakan karena tidak ada tanda kurung, maka pengerjaannya urut dari kiri ke kanan. Pertama, mula-mula kita rubah dulu 2/3 menjadi pecahan biasa. Jadikan 3 kali 2, kemudian ditambah dengan 2. 6 tambah 2, 8/3. Dibagi 4
4/9 dikali, nah ini dirubah juga, 9 dikali 1 ditambah 6, 15/9. Kemudian kita selesaikan dulu pembagiannya. Caranya dibalik, dijadikan perkalian. 8/3 dikali 9/4 dikali 15/9 sama dengan, nah ini ternyata bisa sama-sama dibagi 3 dan 9 nya, ini jadi 3, ini jadi 1, kemudian ini sama-sama bisa dibagi oleh 4, ini 1, ini 2, hasilnya 2 dikali 3 6, 1 dikali 1 1 dikali 15/9. Nah ternyata 6 dan 9 sama-sama bisa dibagi 3. 6 dibagi 3 2, 9 dibagi 3 3. Kemudian ternyata masih bisa lagi, ini 3 dan 15 sama-sama bisa dibagi 3. 15 dibagi 3 5, 3 dibagi 3 1. Jadi hasilnya 2 dikali 5, ini 2 dikali 5 10, 1 dikali 1 1, atau 10/1, atau sama dengan 10. Kemudian masuk ke contoh soal yang berupa narasi atau berupa soal cerita. Nah, kita langsung misal ke contoh nomor 10. Jadi ada seorang penjahit, dia menerima 2/3 meter kain putih berbunga-bunga. Nah, kemudian dia akan menjadikan sapu tangan. Nah, setiap satu sapu tangan memerlukan 1/6 meter. Yang ditanyakan berapa banyak sapu tangan yang dapat dibuat. Maka caranya 2/3 tadi kan berarti gitu ya, 2/3 kain tadi kalau dibagi 1/6 hasilnya berapa bagian, kan gitu ya. Berarti kita menyelesaikannya dengan seperti ini, 2/3 dibagi 1/6. Nanti hasilnya berapa bagian atau berapa benda yang akan diperoleh. Caranya seperti tadi, berarti tinggal dibalik saja, 2/3 dikali 6/1 sama dengan, nah bisa diperhatikan ternyata 3 dan 6 itu sama-sama bisa dibagi 3. 6 dibagi 3 2, 3 dibagi 3 1. Jadi 2 kali 2 4/1 sama dengan 4. Nah, ternyata kain yang 2/3 meter tadi yang diberikan kepada penjahit bisa dijadikan 4 sapu tangan. Nah, nomor 11 ini kasusnya berbeda lagi. Jadi misalkan ibu menerima gaji, ada seorang ibu menerima gaji untuk 2 bulan sebesar 3 juta yang sebagian gajinya digunakan untuk biaya sekolah anak-anaknya, kemudian juga digunakan untuk kebutuhan belanja dapur. Nah, di sini diceritakan bahwa si ibu tadi menggunakan uangnya 4/5 dari gaji 1 bulan untuk biaya sekolah. Di sini ada kalimat 1 bulan, tapi si ibu ini menerima gajinya 2 bulan. Artinya berarti kalau gaji 2 bulannya 3 juta, berarti gajinya 1 bulan gaji dengan 1.500.000. Nah, kemudian biaya sekolahnya itu 4/5 dari, kalau ada kata-kata dari berarti dia dikali 4/5 dari gaji 1 bulan. Jadi kalau ingin tahu biaya sekolahnya itu berarti misal sekolah itu saya simbolkan S, sekolah itu biayanya 4/5 dari itu kali, biasanya itu bisa diimplementasikan atau dipresentasikan dengan operator perkalian. Biasanya 4/5 dari gaji 1 bulan. Nah, tadi gajinya sudah ketemu 1.500.000. Nah,
Ternyata mereka sama-sama bisa dibagi 5. 5 dibagi 5 1, 1.500.000 dibagi 5. Supaya tidak bingung, 15-nya saja saya coret. Jadi 3, nanti nolnya mengikuti. Jadi 15 bagi 5, 3, berarti 300.000. Hasilnya 4 dikali 300.000, 1.200.000. Jadi si ibu ini menggunakan gajinya sebesar 1.200.000 untuk biaya sekolah anak-anaknya. Kemudian soal ceritanya masih belum selesai. Lah, untuk kebutuhan belanja dapur, ia mengeluarkan uang sebesar 1/2 dari biaya sekolah. Ingat, ini bukan dari gaji 1 bulan, tapi dia ditulis dari biaya sekolah. Artinya kalau biaya dapur misalkan D itu 1/2 dari biaya sekolah atau S. Atau karena ini perkalian, maka pecahan campurannya saya ubah dulu menjadi pecahan biasa. 1/2 itu sama dengan 2 dikali 1 tambah 1, 3/2 dikali S-nya tadi 1.200.000. Nah, ternyata mereka sama-sama bisa dibagi 2. Jadi 2 dibagi 2 1, 12 dibagi 2 6. Nolnya mengikuti. Nah, dari sini tinggal mengalihkan saja. 3 dikali 600.000, hasilnya 1.800.000. Nah, ternyata biaya yang dikeluarkan seorang ibu tadi untuk membelanja dapur sesuai dengan pertanyaan di sini berapa rupiah untuk keperluan dapur. Jadi jawabannya 1.800.000. Jadi dari gaji 3 juta tadi, 1.200.000-nya untuk biaya sekolah anak-anaknya, kemudian yang 1.800.000 digunakan untuk keperluan belanja dapur. Kemudian misal contoh lagi 16. Seorang menggali sumur setiap 2,5 jam dapat menggali sedalam 2/3 meter. Berapa dalam sumur tergali jika penggali bekerja selama setengah jam? Mula-mula kita fokus di kalimat pertama. Jadi karena kita ingin tahu berapa dalam tanah sumur yang bisa digali dalam 1 jam, maka caranya berarti 2/3 tadi dibagi oleh waktunya 2,5 jam, supaya kita tahu jadi kedalaman berapa ketika si penggali sumur ini melakukan penggalian selama 1 jam. Kenapa demikian? Karena yang ditanya itu berapa dalamnya. Kecuali kalau misalkan yang ditanyakan itu berapa jamnya, maka dibalik, 2,5 jam dibagi dengan 2/3 meter. Jadi karena kita ingin tahu kedalamannya, maka yang di depan adalah yang kedalamannya 2/3. 2/3 dibagi 2,5. Kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Ini menjadi 8/3. Yang satunya 5/2. Mudah saja, tinggal dibalik seperti biasanya. 8/3 dikali 2/5. Hasilnya 8 kali 2 16/15. Ini untuk 1 jam ternyata dia memperoleh 16/15 bagian atau 1/15 bagian. Nah, berarti kalau ingin tahu setengah jam ya berarti dikali dengan setengah. 16/15 dikali setengah. Atau lebih mudahnya, bagian tadi kan untuk 1 jam, ini kan untuk 1 jam. Nah, kalau untuk mengetahui setengah jamnya berarti kan dibagi 2, atau 16/15 dibagi 2. Nah, bentuk ini itu sama dengan dikali setengah. Nah, karena dikali setengah, bisa diperhatikan ternyata 16 dan 2 sama-sama bisa dibagi 2. 2 dibagi 2 1, 16 dibagi 2 8.
Hasilnya 8 kali 1 8, 15 kali 1 15. Jadi si penggali sumur tadi bisa menggali dengan waktu setengah jam itu 8 per 15 meter. Baik, cukup sekian pertemuan pada pagi hari ini. Pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang KPK, FPP, dan beberapa materi tentang bilangan berpangkat. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.